Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Bisa diakhiri. Saya absen terlebih dahulu ya. Mas Aldian. Hadir Bapak. Mas Andrea. Ini MBKM ya. Mas Dimas. Hadir Bapak. Kemudian ada Mas Hamam. Hadir Bapak. Mas Fauzan. Hadir Pak. Mas Hanif. Mas Hanif belum hadir. Dan ada Mbak Nabila Nahda. Hadir Bapak. Nabila Putri. Hadir Pak. Mbak Nafila Lana. Hadir Bapak. Mbak Siva. Hadir Bapak. Mbak Yeni. Hadir Pak. Mbak Yohana. Hadir Bapak. Mbak Zulfati Zahro. Hadir Bapak. Baik, terima kasih sudah lengkap ya, hanya satu ya tadi Mas Hanif yang belum hadir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tes pilihan ganda. Seperti yang sudah kita pelajari bersama kemarin. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan hasil belajarnya? Mohon izin menyampaikan Bapak. Silakan Mbak Nabila Putri. Iya Pak. Sebelumnya apakah sudah terlihat PPT saya Pak? Sudah Mbak. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yakni mengenai pilihan ganda teori klasik. Untuk anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Nabila Aulia, dengan Mas Hamam Raharja Abdillah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hamam. Baik. Pilihan ganda teori klasik. Soal pilihan ganda adalah kumpulan soal-soal yang berbentuk pilihan ganda yang dipakai sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan peserta. Konstruksi soal pilihan ganda dibagi menjadi dua bagian, yaitu pernyataan atau stem dan alternatif jawaban atau option. Stem soal bisa berupa pernyataan atau pernyataan, sedangkan option soal terdiri atas beberapa alternatif jawaban. Salah satu dari alternatif pilihan jawaban merupakan jawaban benar dari soal atau biasa disebut dengan kunci jawaban. Option yang bukan kunci jawaban sering disebut sebagai pengecoh atau distractors. Soal yang baik harus memiliki pengecoh yang relatif homogen sehingga tidak mudah ditebak oleh mahasiswa.
terdapat hasil penelitian yang menyebutkan bahwa item pilihan ganda memiliki semua persyaratan sebagai tes yang baik, yakni dilihat dari validitas, reliabilitas, dan daya pembeda antar siswa yang berhasil dengan siswa yang tidak berhasil. Tidak semuanya benar, jadi sebelum memberikan keputusan dalam membuat soal, hendaknya melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap butir soal yang akan diujikan. Berikut ini menurut Sujana tahun 2009, dilihat dari strukturnya, bentuk soal pilihan ganda terdiri atas. Yang pertama ada pokok soal atau STEM, yakni pernyataan atau pernyataan yang berisi permasalahan yang akan dinyatakan. Lalu selanjutnya ada opsi jawaban, yakni sejumlah pilihan alternatif jawaban atau kemungkinan jawaban. Selanjutnya pengecoh atau distraktor, yakni jawaban-jawaban lain selain kunci jawaban. Selanjutnya yaitu kunci, yakni jawaban yang benar atau yang paling tepat. Next. Berikut ini adalah keunggulan tes pilihan ganda menurut Sujino 2011. Yang pertama, mempunyai validitas yang tinggi jika penyusunannya dilakukan dengan baik dan benar. Yang kedua, mempunyai tingkat konsistensi atau reliabilitas yang tinggi, yang sulit dicapai oleh tes uraian. Petunjuknya mudah dimengerti dan pengerjaannya lebih mudah daripada tes uraian. Yang ketiga, pengoreksiannya lebih mudah dan lebih cepat dari tes uraian. Hal ini berarti penggunaan tes pilihan ganda sangat efektif jika jumlah peserta tes sangat banyak tetapi waktu pengoreksian relatif sedikit. Yang keempat, tes pilihan ganda lebih memungkinkan bagi pengajar untuk bertindak lebih objektif, baik dalam mengoreksi lembar-lembar jawaban soal, menentukan bobot skor, maupun dalam menentukan nilai hasil tesnya. Lalu yang kelima, butir-butir soal pada tes pilihan ganda jauh lebih mudah dianalisis, baik analisis dari segi derajat kesukarannya, daya pembedanya, maupun dari segi validitas maupun reliabilitasnya. Selanjutnya yaitu di samping keunggulannya, tes pilihan ganda juga memiliki beberapa kelemahan. Berikut ini merupakan kelemahan tes pilihan ganda menurut Kusairi dan Suprananto 2012. Yang pertama, waktu yang diperlukan cukup lama untuk menyusun soal pilihan ganda. Yang kedua, pengecoh yang homogen, logis, dan berfungsi dengan baik sulit dibuat. Yang ketiga, terdapat peluang untuk menebak jawaban. Hal lain yang dapat terjadi adalah jika distraktor tidak dibuat sedemikian rupa sehingga distraktor malah mengarah peserta tes pada jawaban yang benar. Yang keempat, pembelajaran tidak mempunyai keleluasaan dalam menulis, mengorganisasikan, dan mengekspresikan gagasan yang mereka miliki yang dituang dalam kata atau kalimatnya sendiri. Yang kelima, tidak mampu mengukur kemampuan pemecahan masalah. Baik, untuk selanjutnya, untuk menganalisis butir soal pilihan ganda secara kualitatif, itu dapat ditinjau dari validitas isi, serta secara kuantitatif dapat ditinjau dari reliabilitas algoritma dan analisis butir soal yang dapat dilakukan dengan menggunakan teori pengukuran klasik. Lalu aspek apa saja yang diukur? Di sini ada 3 aspek yang diukur. Yang pertama yakni indeks tingkat kesukaran atau ITK. Yang mana ITK ini adalah indeks yang dapat menyatakan tingkat seberapa mudah atau sulit suatu butir soal bagi peserta tes yang diuji. Yang mana butir soal yang baik adalah butir soal yang tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Dalam pengukuran klasik ini, untuk ITK ini dapat diperoleh dengan menghitung proporsi jawaban benar peserta tes.
Untuk aspek yang diukur yang kedua adalah indeks daya beda atau IDB. Yang mana IDB ini merupakan suatu pernyataan tentang seberapa besar daya sebuah butir soal dapat membedakan kemampuan antara peserta didik dengan kelompok belajar yang tinggi dan peserta didik dengan kelompok belajar yang rendah. Nah, dalam hal ini, peserta tes yang banyak menjawab benar dalam uji coba tes yang diikuti akan dianggap sebagai kelompok tinggi. Dan untuk kelompok yang rendah itu adalah peserta yang banyak menjawab salah dalam pertanyaan-pertanyaan pada tes. Jadi intinya IDP ini adalah indeks yang menunjukkan seberapa besar daya sebuah butir soal dalam membedakan kemampuan antara peserta tes yang berada dalam kelompok tinggi dan yang berada pada kelompok rendah. Untuk aspek yang diukur yang ketiga, yakni efektivitas distraktor, yang mana dalam model pengukuran klasik dikenal juga sebagai analisis jawaban peserta tes terhadap opsi yang salah, atau juga disebut dengan analisis butir pengecoh. Nah, untuk model klasik sendiri beranggapan bahwa opsi jawaban itu harus efektif. Nah, efektif di sini artinya setiap distraktor itu harus mampu menjebak peserta didik, terutama pada peserta yang memang tidak menguasai butir soal yang dikuasai. Jadi intinya distraktor ini adalah untuk mengetahui kemampuan dalam mengecoh peserta tes, seperti itu. Sekian dari kami, terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Nabila Putri dan Mas Hamam. Jadi itu tadi hasil belajar dari Mbak Nabila dan Mas Hamam kita tadi. Silakan jika ada yang ingin disampaikan dari yang lain. Baik, sebelumnya jika tidak ada, tadi disampaikan bahwa soal tes pilihan ganda itu merupakan instrumen ya atau alat ukur. Benar begitu ya, Mas Hamam tadi ya? Iya, Bapak. Ya, jadi kalau misalkan kita nih sebagai seorang guru ingin mempelajari lebih jauh tentang instrumen pengukuran, itu acuannya di mana, Mas? Instrumen ya. Gimana, Mbak Putri? Bagaimana Bapak? Tadi di saya suara panjenengan putus-putus, Pak. Oke, jadi untuk kita sebagai seorang guru, misalkan ingin mencari tahu, ingin belajar tentang instrumen. Nah, itu sebenarnya acuannya di mana? Adakah yang mengatur instrumen pengukuran atau instrumen penilaian di bidang pendidikan? Izin menjawab, Bapak. Silakan Mas Hamam. Menurut saya, instrumen yang dapat digunakan oleh guru itu tentunya harus memenuhi dari segi validitas, reliabilitas, dan daya beda pada soal itu, Pak. Oke, yang saya maksud di sini adalah acuannya. Mengacu pada aturan di mana yang membahas tentang instrumen penilaian. Mas Hamam sudah buka si Pejar? Sudah, Bapak. Ya, di situ ada apa yang baru saja saya unggah kemarin. Peraturan Menteri, Bapak. Ya, Permendikbud ya. Jadi ada Permendikbud tahun 2016. Kalau Anda buka di pasal 14, nah di situ ada bahasan tentang instrumen penilaian. Nah, itulah nanti akan menjadi
patokan sebagai seorang guru, apa yang dinilai, bagaimana bentuknya, kemudian ada syaratnya apa saja. Nah, jadi seorang guru juga harus paham ya untuk peraturan-peraturan terkait dengan tes yang akan dilaksanakan. Apakah termasuk tes pilihan ganda itu ada ketentuannya? Ya, itu semua dibaca dari Permendikbud itu. Bagaimana prosedur penilaiannya, kemudian dari mana mekanismenya, itu semua sudah diatur di dalam Permendikbud. Nah, nanti silakan Anda pelajari lagi, ditambahkan di dalam hasil belajar gitu ya. Karena kalau saya lihat dari yang disampaikan oleh kelompok ini masih di permukaan saja gitu mungkin. Tadi juga sudah disampaikan sebenarnya di dalam penilaian dalam membuat tes pilihan ganda itu juga ada distraktor, benar ya. Nah, namun distraktornya ini masih belum jelas ini. Yang bagus itu yang bagaimana. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang guru itu menganalisis apakah ini pengecoh yang bagus atau tidak. Oke, itu saja mungkin untuk kelompok yang pertama ya. Mungkin masih kurang mendalam. Ada yang mau menambahkan dari penjelasan kelompok yang pertama ini? Halo, ada yang ingin menambahkan? Mohon maaf, izin bertanya boleh Bapak? Silakan Mas Aldian. Perkenalkan, saya Aldian Prasetya Nugraha, ingin bertanya kepada kelompoknya Mas Hamam sama Mbak Nabila Putri. Yang pada slide terakhir itu yang tentang efektivitas distraktor. Distraktor itu mengetahui tentang kemampuan untuk mengecoh peserta didik. Saya bertanya tentang kenapa harus dibuat pengecoh soal untuk peserta didik. Apa sih tujuannya selain dari tidak mudah untuk ditebak? Ya, baik. Terima kasih Mas Aldian. Jadi kenapa perlu ada distraktor ya? Kenapa perlu dicari distraktor yang efektif? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu dari Mas Aldian. Silakan dari penyaji. Mohon izin menjawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Mas Aldian. Jadi untuk distraktor ini memang harus ada gitu dalam penyusunan soal pilihan ganda, karena yang mana pilihan ganda ini kan terdiri dari satu kunci jawaban dan 4 jawaban lainnya itu merupakan pengecoh seperti itu. Yang mana pengecoh sendiri ini berfungsi untuk membedakan yang mana mahasiswa yang benar-benar bisa menjawab soal tersebut dan mana yang hanya asal-asalan seperti itu. Karena kalau pilihan ganda itu kan sistemnya hanya memilih satu jawaban, kita tidak memberikan ruang untuk peserta menyampaikan opini seperti itu. Beda seperti soal yang berbentuk uraian. Kalau di uraian itu kan peserta didik bisa menyampaikan opini atau pendapatnya seperti itu. Nah, kalau di pilihan ganda ini kan peserta didik hanya diminta untuk memilih satu jawaban. Nah, makanya dari alasan itu soal pilihan ganda ini perlu dilengkapi dengan adanya pengecoh atau distraktor itu tadi untuk mengetahui mana siswa yang benar-benar bisa menjawab pertanyaan tersebut atau yang mana siswa yang hanya menjawab asal-asalan seperti itu. Mungkin dari Mas Aldian ada feedback atau tanggapan? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Bagaimana Mas Aldian? Lalu, saya izin bertanya lagi Pak. Lalu untuk pengecoh yang baik itu seperti apa, nggih? Apakah ada
apakah ada apa itu namanya ciri-cirinya, apa ada syaratnya gitu? Ya, bagaimana pengecoh yang baik? Ya, silakan dijawab Mbak Putri dan Mas Hamam. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Jadi untuk diskusi saya dengan Mas Hamam ini sebenarnya belum mencantumkan secara spesifik seperti apa karakteristik dari distraktor yang baik itu. Tapi dari yang hasil diskusi kami itu sempat kami ketahui bahwa distraktor yang baik itu adalah distraktor yang tidak terlalu terlihat mencolok sebagai opsi yang salah gitu. Jadi kan biasanya ada dalam soal pilihan ganda itu hanya kelihatan satu jawaban yang benar yang mencolok seperti itu. Jadi peserta didik itu otomatis milih, oh ini pasti jawabannya yang B karena jawaban yang lain terkesan tidak masuk akal seperti itu. Nah itu salah satu dari contoh karakteristik distraktor yang efektif. Jadi yang mana untuk distraktor atau 4 jawaban lainnya itu yang tidak terlalu mencolok kalau jawaban itu adalah jawaban yang salah. Sehingga peserta didik itu tidak hanya tertuju pada satu jawaban yang benar, tapi peserta didik itu masih mempertimbangkan opsi-opsi jawaban yang lain, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Nabila ya. Jadi memang kalau dilihat dari hasil diskusinya ini masih belum membahas tentang bagaimana distraktor itu. Mungkin dari yang lain yang sudah belajar, sudah mencari tahu tentang tes pilihan ganda, ada yang menemukan bagaimana distraktor yang baik. Oke, kalau belum berarti ini masih belum tuntas untuk materi ini ya, masih perlu perbaikan. Silakan Anda cari semuanya bagaimana distraktor yang baik. Nah, begitu. Atau mungkin dari Mas Aldian, sudah pernah tahu Mas, distraktor yang baik itu seperti apa? Ini saya baru menemuinya, Pak. Ya, bagaimana Mas? Bisa sharing? Apa itu menemui dari kelompok ini, Pak, maksudnya? Oh, baru tahu ya kalau ternyata distraktor itu perlu dilihat efektivitasnya. Ya, jadi perlu diingat ya, meskipun soalnya ini pilihan ganda, yang membuat, yang mempengaruhi tingkat kesukaran dari pilihan ganda itu salah satunya adalah ya karena dia pilihan ganda. Jadi adanya pilihan itu bukan mempermudah, tapi itu juga akan mempengaruhi indeks atau indeks tingkat kesukaran. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana pilihan gandanya atau bagaimana distraktornya. Karena di dalam pilihan ganda ada satu kunci jawaban, ada 4 distraktor. Itu kalau misalkan opsinya ada 5. Nah, ini distraktor inilah yang nanti akan menentukan tingkat kesukaran dari butir soal. Maka untuk berikutnya masih kita akan bahas di pertemuan selanjutnya kalau tidak tuntas hari ini, yaitu tentang bagaimana menganalisis distraktor. Nah, bagaimana distraktor yang baik, bagaimana distraktor yang buruk. Artinya ketika Anda melakukan uji coba, Anda dapatkan distraktor yang buruk, yaitu harus dibuang. Opsi itu harus dibuang. Sedangkan yang digunakan adalah distraktor yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, itu silakan dicari. Cari dulu, ya. Karena ini harusnya bisa lebih detail, bisa lebih dalam, tidak hanya sekedar tahu oh pilihan ganda itu seperti ini. Baik, ada lagi? Cukup, Pak, dari saya. Terima Dari kasih. Mas Aldian cukup. Dari yang lain mungkin ada yang bisa sharing lagi selain kelompoknya Mbak Nabila Putri dan Mas Hamam. Ini belajar apa enggak ini ya? Baik, terima kasih Mbak Nabila Putri dan Mas Hamam, bisa di end screen. Berikutnya saya ingin tahu hasil belajar dari Mbak Siva. Hadir nggak?
Mbak Siva? Yang satu kelompok dengan Mbak Siva siapa? Iya. Baik, sepertinya sinyalnya kurang lancar ya. Satu kelompok Baik, terima kasih Mbak Siva. Sepertinya suaranya putus-putus ya, kurang jelas. Mungkin ada kendala sinyal. Dari Mas Hanif, raise hand, ada apa Mas? Iya, mohon izin Pak. Mungkin kalau misalnya dari kelompoknya Mbak Siva masih ada kendala jaringan, bisa dari kelompok saya dulu Pak. Baik, baik. Terima kasih. Ini sepertinya juga boleh gitu ya, silakan. Cek apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Mas? Baik. Nabila Nahda sudah join di Zoom? Sudah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman dan Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami dari kelompok 1 ya. Ada saya Muhammad Hanif Murtado dan ada juga partner saya. Nabila Nahda. Ya. Hari ini bakal sedikit membahas mengenai pilihan ganda teori tes klasik. Baik, mungkin untuk pembahasan mengenai tes teori klasik ini, kami lebih berfokus pada metode analisisnya seperti itu. Mungkin bisa diawali dari Mbak Bila, silakan. Jadi saya di sini akan menjelaskan analisis instrumen. Analisis instrumen tes dalam evaluasi di bidang pendidikan dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan yang paling banyak dan umum diterapkan dalam bidang pendidikan, yaitu teori tes klasik. Aspek yang sangat menentukan kualitas butir soal dalam pendekatan teori tes klasik ini adalah tingkat kesukaran atau item difficulty dan daya pembeda soal atau item discrimination. Namun, karakteristik butir soal yang dihasilkan oleh teori tes klasik adalah inkonsisten, jadi sangat bergantung pada kemampuan peserta tes. Sedangkan pendekatan kedua yaitu teori tes modern dengan permodelan ras yang akan kita bahas masih minggu depan. Next. Teori tes klasik adalah metode untuk menjelaskan kesalahan pengukuran. Dalam teori tes klasik, model kesalahan pengukuran didasarkan pada koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang dikembangkan oleh Charles Spearman mencoba menjelaskan kesalahan dengan menggunakan dua komponen, yaitu korelasi yang benar dan korelasi yang diamati. Sedangkan untuk rumus teori tes klasik seperti berikut, yaitu X sama dengan T plus E. Next. Validitas butir soal. Jadi validitas butir soal pada teori tes klasik ini diuji dengan metode korelasi produk momen, yaitu jika koefisien korelasi RXY lebih dari R tabel, maka soal dikatakan valid.
Jika RXY kurang lebih sama dengan R tabel, maka soal dapat dianggap tidak valid. Next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hanif. Ya, baik. Terima kasih, Bila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai lanjutan materi teori tes klasik. Selanjutnya, analisis reliabilitas butir soal. Jadi, di dalam CTT, itu singkatan buat classical test theory ya. Singkatnya CTT. Jadi kualitas butir soal pilihan ganda dari aspek reliabilitas butir soal pada pendekatan teori tes klasik menggunakan rumus alpha Cronbach atau KR20. Kalau misalnya teman-teman di semester kemarin kan udah ada yang ikut kelas asesmen atau mungkin statistika, itu pasti udah paham lah kalau misalnya yang biasa kita gunakan buat menguji soal itu reliabilitasnya khususnya ya, pasti pakai rumus alpha Cronbach. Terus butir soal ini dianggap reliable jika memenuhi kriteria koefisien korelasi reliabilitas instrumen yang ditunjukkan pada tabel. Jadi berdasarkan rumus yang mungkin teman-teman udah sering pakai kemarin-kemarin, nah di sini mungkin ada sedikit penjelasan tentang pembagian skalanya mengenai korelasi reliabilitas butir soal. Jadi kalau misalnya skornya antara 0,9 sampai 1 itu dia termasuk reliabilitasnya sangat baik. Terus kalau misalnya 0,7 sampai 0,9 masuk ke range yang baik dan seterusnya. Nah, sedikit catatan mengenai koefisien reliabilitas. Jadi konsep koefisien reliabilitas ini nggak berlaku untuk satu individu. Jadi koefisien apa ya? Ketika kita melakukan sebuah uji reliabilitas terhadap suatu soal itu dia nggak berlaku hanya untuk satu siswa, tetapi dia berlaku untuk sekelompok orang atau mungkin kalau misalnya kita memberikan ujian pasti itu dalam lingkup satu kelas. Nah, karena koefisien korelasi itu melibatkan variasi di antara skor pemeriksaan yang berbeda, artinya koefisien reliabilitas adalah ukuran diferensiasi antar individu, sedangkan kesalahan variansi pengukuran mencirikan variabilitas intra-individual untuk sifat, kemampuan, atau karakteristik tertentu. Nah, besarnya koefisien reliabilitas merupakan parameter atau ukuran seberapa besar variasi indikator hipotetis terwakili dalam variabilitas indikator yang diamati. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke mengenai analisis tingkat kesukaran butir soal, ini mungkin ada sedikit penjelasannya. Nah, di dalam teori tes klasik ini atau CTT, definisi skor sebenarnya atau skor sejati, yang kalau misalnya di rumusnya CTT itu yang huruf T itu true score. Nah, true score itu adalah skor rata-rata dari seluruh kemungkinan skor yang bisa dicapai seseorang. Jadi intinya skor sejati adalah kemampuan benar-benar seorang siswa gitu loh. Nah, namun di lain sisi, skor sejati juga bisa mewakili pengetahuan seseorang tentang soal-soal tertentu. Nah, dalam pembahasan awal tentang teori tes klasik, diketahui bahwa teori tes klasik sejajar dengan teori estimasi tak bias dalam statistik. Nah, hal ini itu memegang kepentingan khusus ketika membahas tingkat kesukaran soal dalam teori tes klasik. Nah, berikut ini mengenai analisis tingkat kesukaran butir soal. Jadi untuk tingkat kesulitan butir soal, tingkat kesukaran butir soal maksudnya ya,
menunjukkan besarnya kemungkinan seberapa banyak responden yang dapat menjawab satu butir soal dengan benar. Nah, pada teori pengukuran butir soal secara klasik, indeks kesukaran butir soal diinterpretasikan pada kriteria sebagai berikut. Nah, jadi ada indeksnya. Kalau misalnya nilainya 0, berarti soal tersebut sangat sukar. Terus kalau misalnya range-nya dari 0 sampai 0,3, itu sukar. Kemudian 0,3 sampai 0,7 sedang, dan seterusnya. Hingga sampai indikatornya nilainya 1, berarti itu terlalu mudah. Lestari dan Yudan Negara 2017. Kemudian kalau analisis yang terakhir ini ya, yaitu daya pembeda butir soal. Pada analisis sebelumnya yang saya jelaskan mengenai kesukaraan soal. Nah, tentang kesukaraan soal itu dia kan